Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yuki. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Hari ini sudah hadir semua kelas 8E? Ada yang tidak hadir, sakit? Sakit sama tanpa keterangan. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan layanan ini, Ibu mau main game terlebih dahulu biar kalian fokus dan semangat. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kalian boleh berdiri. Oke, siapkan pokoknya di depan kalian berarti dua-dua ada yang tiga ya. Oke, dua yang tiga berarti satu saja. Oke, sudah. Yang di belakang sudah, di tengah-tengah satu aja. Oke, sudah. Ini berarti satu satunya lagi. Oke. Sudah siap? Dengarkan aba-aba dari Ibu. Dengarkan aba-aba dari Ibu. Kalau Ibu bilang sikut, berarti kalian pegang ini. Kalau Ibu bilang sakit, berarti kalian pegang perut. Kalau Ibu bilang sikat, kalian ambil di depan. Bisa dimengerti? Ya. Oke, sekarang tangannya di atas semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Ini baru permulaan, satu kali lagi ya. Biar kalian lebih fokus ya. Gimana, setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kembali ke atas, tidak ada yang berbicara. Dengarkan aba-aba dari Ibu. Tangannya semuanya di atas. Tangannya semuanya di atas. Dengarkan aba-aba dari Ibu. Tidak ada yang mengobrol. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Balik. Sudah? Siap? Sudah mulai fokus? Oke, hari ini sudah ngobrolnya? Sudah bisa mendengarkan Ibu? Oke, bisa dimulai ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan layanan, yaitu layanan klasikal yang tujuannya agar kalian lebih memahami, lebih mengerti apa yang Ibu kasih materi buat kalian. Waktunya Ibu di sini memberikan layanan 2 kali 40 menit. Apakah kalian sudah siap? Siap. Laki-laki suaranya mana? Apakah sudah siap? Oke, good. Tema kali ini, Ibu akan memberikan layanan tentang kelola emosi. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menayangkan video yang nanti kalian akan melihat perasaan apa sih yang ada di dalam video tersebut, karakternya seperti apa, perasaannya sedang gimana. Oke? Tolong diperhatikan ya. Dari tadi coret-coret dulu guys. Saya kerja pendek. Kamu susah ya dibilang orang tua ya. Bilang kamu tuh jelek. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Minum air aja apa jus? Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah di matanya.
ini hari Minggu, Bu. Terus, kamu kan bisa bantu ibu kirim kue. Kadang kupikir ibu tuh gak pernah suka melihat aku senang sedikit pun. Seharian kok kamu gitu terus sih? Ya ampun, Bu, baru sejam kok. Awalnya dari begini kan. Setiap habis diomelin ini, kadang kupikir hidup tanpa ibu kayaknya lebih tenang dan damai. Bu, pakai masker ya? Nggak usah, cuma karena ibu Dewi deket kok. Tapi lagi pandemi, Bu, bahaya. Pakai masker malah bikin sesak napas ya. Tapi Bu, keras kepalanya emang gak ada lawan sih. Dan ternyata sekesal apapun semua omelan orang tua, kalau omelan itu gak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Sehat-sehat ibu di sana. Sekarang ibu udah gak bisa lepasin masker ini lagi. Tetap omelin Bagas dari surga ya, Bu. Sepertinya ada yang nangis.
Ibu mau tanya yang laki-laki, karakter Bagas itu di sini perasaannya seperti apa sih? Gimana? Sedih, terus apa lagi? Marah, terus apa lagi? Terharu. Kenapa? Yang perempuan, coba yang perempuan. Perasaan Bagas seperti apa? Kecewa, terus gimana? Sedih, oke. Kalau perasaan ibunya seperti apa? Coba yang perempuan. Gimana ibunya? Marah. Terus ada lagi? Gimana? Cerewet. Apa lagi? Nah, ternyata di dalam video tersebut kalian sudah tahu perasaan apa yang ada dalam dua karakter tersebut. Ternyata kalian benar-benar melihat dan mengerti akan video tersebut. Benar, Bagas itu apa? Perasaan yang didapat Bagas benar tadi sedih. Benar tadi marah. Terus tadi ibunya apa? Cerewet. Suka marah-marah. Ibu tanya sama kalian. Coba setelah menonton video ini, perasaan kalian kayak gimana? Yang laki-laki, yang sebelah sini, perasaannya gimana setelah menonton video tersebut? Terharu, oke. Yang perempuan, tadi ada yang nangis, banyak yang nangis nih perempuan. Coba yang cantik, perasaannya gimana? Coba, perasaannya seperti apa? Perasaannya sedih, oke. Sekarang itu mau tanya dong, apa sih yang bikin kalian sedih? Apa yang bikin kalian sedih? Kenapa? Boleh? Apa yang bikin kamu sedih? Gimana? Kehilangan kita ini. Siapa namanya? Vira. Apa sih yang membuat Vira sedih? Kehilangan ibu. Sekarang ibu tanya sama Vira, gimana sih Vira supaya sekarang tidak sedih lagi? Gimana caranya? Oke, lebih dijelaskan lagi. Di sini selain Vira ada nggak yang bikin kalian sedih itu? Apa sih yang laki-laki coba? Apa sih yang bikin kalian sedih? Ada nggak? Apa sih yang bikin kalian sedih yang laki-laki? Coba yang di belakang. Apa yang bikin kalian sedih? Coba apa yang bikin kamu sedih? Kehilangan ibu juga. Oke, jadi kalian sudah tahu perasaan kalian itu seperti apa setelah menonton video tersebut dan apa yang menyebabkan kalian sedih dan gimana cara mengendalikannya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, ibu akan memberikan topik layanan kali ini yaitu tentang kelola emosi. Menurut kalian emosi itu apa? Ada yang tahu? Marah. Terus apa lagi? Emosi. Kesal. Apa lagi? Apa lagi tadi? Sedih. Apa lagi? Gembira. Apa lagi? Kecewa. Apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Oke. Ternyata apa sih emosi? Ternyata menurut Law and Roy pada tahun 1962 itu bukan hanya marah-marah saja emosi itu. Ternyata apa? Yaitu ada di dalam diri, ada di dalam jiwa kita yang merangsang, adapun dari luar maupun dari dalam. Bu, contohnya apa sih rangsangan dari luar itu? Nah, contohnya ketika kalian melihat video tadi,
yang terdapat dalam video tersebut? Itu rangsangan dari luar. Kalau rangsangan dari dalam apa sih, Bu? Kalian pernah overthinking? Pernah overthinking. Nah, itu rangsangan yang ada di dalam diri kita. Penting sekali kita mengelola emosi agar apa? Meningkatkan kecerdasan emosional kita. Yang kedua, kita tidak berantem sama teman. Yang ketiga, hidup kita tuh lebih tenang, lebih happy, lebih enjoy. Yang keempat, kita tuh tidak kita tidak akan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Yang kelima, dihindari dari penyakit. Kalau kita sering marah-marah, kalau kita sering dendam, hidup kita tidak tenang. Aduh, dada saya sesek. Aduh, Bu, saya sakit nih karena sering marah-marah. Jantungan misalnya, dada saya sesek, paru-paru sesek. Kan itu kan merugikan diri sendiri untuk hal seperti itu. Nah, ternyata emosi itu terbagi menjadi dua, anak-anak, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Apa sih, Bu, emosi positif itu? Emosi positif itu menghadirkan perasaan yang menyenangkan, kebahagiaan, cinta, kepuasan, dan harapan. Pasti kalian di sini kedepannya pasti selalu ada harapan, pasti ada kepuasan tersendiri untuk diri kalian sendiri. Emosi negatif itu apa sih, Bu? Emosi negatif itu menghadirkan perasaan yang tidak nyaman. Contohnya sedih, marah, kecewa. Di sini kira-kira kelas 8 itu lebih memicu ke emosi positif atau lebih banyak memicu ke emosi negatif? Negatif. Oke, seringnya apa sih memicu emosi yang negatif, Yuki? Suka marah, yang dijawab dari laki-laki. Yuki gimana? Sedih, marah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Rasa tidak nyaman. Oke. Nah, di sini kalian pasti punya handphone. Banyak emoticon di dalamnya kalau lagi WhatsAppan. WhatsAppan sama ibu, WhatsAppan sama seseorang, WhatsAppan sama teman. Pasti kalian tahu emoticon ini. Marah seperti apa? Kecewa seperti apa? Sedih seperti apa? Bingung seperti apa? Jadi emosi itu bukan hanya sekedar marah-marah, teman-teman. Emosi itu ada bermacam-macam jenis-jenis emosi. Berikut ini ciri-ciri orang tidak mampu mengelola emosi. Di antara ciri-ciri di depan ini ada yang seperti itu. Sering berkata kasar. Sering nggak? Berbicaranya keras sekali, suka berbicara keras? Sering, Ibu. Oke. Yang kedua apa? Melakukan tindak kriminal kejahatan ada? Tidak ya? Anak-anak SMP Negeri 2 Pabedilan kelas 8E tidak ada yang melakukan tindak kejahatan dan kriminal. Di sini ada yang pendendam? Di sini laki-lakinya ada yang pendendam? Tidak ada. Yang keempat, ada di sini yang marahnya suka melempar barang. Ada? Yang laki-laki ada tidak? Ada? Suka merusak barang, melempar barang, ada nggak di sini yang perempuan atau laki-laki? Yang kelima, biasanya ini perempuan nih, suka
tubuh yang sedang menangis berat-berat. Itu ciri-ciri yang tidak bisa mengelola emosi. Gimana sih Bu cara untuk meredam emosi? Tenangkan hati kalian supaya amat kalian tidak. Yang kedua, kita mencari kesibukan. Mencari kesibukan contohnya apa? Kalau kita mau marah-marah, saya mau ngerjain PR aja. Saya mau kamar aja dengerin musik. Yang ketiga, curhat pada orang lain. Di sini laki-laki suka cerita. Ada yang suka curhat? Apa suka apa? Suka. Yang perempuan suka. Tapi curhat itu kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai kalian cerita sama orang yang kalau bahasa kitanya tuh bahasa gaul suka ember. Suka apa? Suka cepu katanya. Yang kelima, kendalikan emosi supaya tidak diperbudak rasa amarah. Oh, saya lagi marah. Oh, ini nanti berarti di sini ada roda pilihan. Yang pertama itu hitung sampai 10 untuk menenangkan diri. Ini roda pilihan emosi yang ketika kalian menghadapkan sesuatu. Yang pertama itu hitung sampai 10 untuk menenangkan diri. Jadi kalian kalau misalkan berdebat sama teman di depan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biar kalian amarahnya teredam. Roda kedua yaitu pergi ke permainan lain. Kalau misalkan kalian ada di satu permainan, di tempat main ada teman kalian yang di situ bikin kalian marah, kalian mending pergi ke tempat permainan yang lain. Contohnya misalkan kita ke taman, ada kalian berdua lagi main ayunan, satunya pengen ayunan yang kalian mainkan, kan kalian banyak permainan yang lain. Kalian pergi melanjutkan ke permainan yang lain. Yang ketiga itu bagikan dan bergantian. Makna roda bagikan dan bergantian itu kita kan sering kalau beli sesuatu. Ada nggak di sini yang kalau beli sesuatu pengennya nyerobot, nggak mau antri? Ada nggak? Ada nggak? Nah ya ada. Nah sekarang kalian mulai kalau menginginkan sesuatu, kalau misalkan kalian mau beli minuman dan itu banyak orang, ya kalian antri sesuai antrian yang kalian dapat. Oke, yang ketiga meminta maaf. Meminta maaf. Makna ini apa sih Bu? Makna ini supaya kita tahu dalam diri kita ketika kita melakukan kesalahan itu harus meminta maaf kepada orang lain. Jangan kita selalu dia aja kayak gitu, dia aja gak salah. Kalian itu salah, kalian tahu kalian salah, tapi kalian tidak mau minta maaf. Makna meminta maaf ini supaya kalian bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Oh saya salah, saya harus minta maaf. Berjalan jauh. Ada yang di sini yang kalau marah-marah itu suka masih mending saya pergi jauh dulu. Ada? Biasanya makna roda ini ketika kalian menghadapi permasalahan, kalian sering makanya ke rumah teman dulu, tidak mau di rumah dulu, misalkan seperti itu. Selanjutnya makna pertemuan keluarga. Makna ini apa sih Bu tentang ini? Nah makna ini untuk kelola emosi yang seperti ini yaitu untuk berdiskusi dengan keluarga. Kalau misalkan amarahnya itu sangat besar dan tidak bisa diredamkan oleh kalian sendiri, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya itu gunakan pesan. Misalkan kalau kalian dibully, kalian berhak ngomong kepada mereka yang membuli kalian, tolong, saya tidak suka seperti ini. Stop, jangan seperti ini. Selanjutnya itu suruh mereka berhenti.
yang tadi misalkan kalian minta ada orang yang membuli kalian ngasih tahu baik-baik kayak stop, saya tidak suka. Kalian jangan lakukan seperti ini lagi. Berikut makna roda pilihan tentang kelola emosi. Komunikasi itu penyampaian materi tentang kelola emosi. Oke. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan tentang materi tersebut? Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, coba kalian bikin 4 kelompok. 1, 2, 4 boleh kesini. Sudah? Ini kesini. Ada kesini 2 orang boleh? Kesini 1 orang boleh? Bawa bakunya taruh di sini sama di samping. Satunya taruh di samping. Ya, bawa bakunya. Ya, yang satunya sebelah sana boleh? Yang ini bisa putar balik. Ya, putar balik ke belakang. Posisinya diputar balik. Ini kalau boleh perempuan di situ 2 orang. Di sini boleh perempuan 2 orang. Ya mau, ayo 2 orang. 2 orang. Di sini. Oke, 1 orang. Pagi, Bu. Ayo boleh. Silakan di sini 1 orang. Bawa. Oke, baik anak-anak. Dengarkan Ibu. Oke, dengarkan Ibu. Ibu minta ketua kelompok dari kalian yang ini ketuanya siapa? Oke. Ini siapa namanya? Sidan. Yang ini? Apa? Yang ini? Panji. Yang ini? Kiko. Kelompok 1 Jidan, kelompok 2 Apa, kelompok 3 Panji, kelompok 4 Yoga. Silakan ketuanya maju ke depan. Ketuanya maju ke depan. Ayo apa? Oke, baik, yang lainnya perhatikan ya. Yang lainnya perhatikan. Di belakang kedua kelompok kalian itu ada puzzle yang nantinya kalian akan susun puzzle tersebut dan kalian tulis pernyataannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti selesai mengisi pernyataan tersebut, selesai menyusun puzzle, nanti kalian presentasikan di depan kelompoknya. Oke? Oke? Oke. Setuju laki-laki? Setuju perempuan? Setuju. Kelompoknya? Ada Yuki, ada Panji. Oke, sekarang kalian di sini di belakang. Melingkar. Oke. Kita cicip mau pilih yang mana? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Tidak mau pilih yang mana? Ini. 2. Oke. Nomor 2. Apa? Ya, baik. Nomor 3. Sweet. Yuki dulu, Yuki. Oke, sudah. Dengarkan anak-anak, ketua kelompok kalian sudah menentukan puzzle yang akan disusun dan mengisi lembar kerja. Oke, silakan.
semua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit. Oke, silakan duduk, ready ya? Oke, 1, 2, 3, silakan susun budget kalian. Dikasih lem ya. Bapak kepala sekolah dulu ada sahabat. Siap sekali.
Sudah? Sudah semua? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah semua? Tadi yang sudah duluan siapa? Angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Yang kedua kelompok 2. Yang ketiga kelompok 3. Yang keempat kelompok 1. Oke. Sudah menyusun puzzle-nya? Sudah mengisi emosi apa ini? Sudah? Oke, silakan kalian presentasikan setiap kelompoknya tentang puzzle yang ada pada lembar kerja kalian yang tadi. Yang pertama tadi yang udah kelompok mana? Kelompok 4, silakan maju kelompok 4. Ayo semuanya maju. Yang lainnya dengerin ya. Teman-teman yang mau presentasikan ya. Oke, yang lainnya dengarkan. Puzzle emosi apa ini? Terus penyebabnya apa? Oke, terus gimana sih cara mengendalikannya supaya kita tidak terlalu sedih? Ketika mereka berhenti berteman dengan teman yang mempunyai pikiran positif. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 apa tadi? Jenis emosinya apa tadi? Coba. Sedih itu masuk ke kategori jenis emosi yang positif apa yang negatif? Negatif. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan lagi dong. Selanjutnya yang selesai nomor 2 kelompoknya apa? Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Kembali, tolong yang lainnya perhatikan, katanya mau mempresentasikan tentang Bisanya jatuh. Oke, kelompoknya apa? Coba ibu pengen tahu. Coba kasih lihat ke teman-teman, apa sih emosi apa sih ini apa? Cemas. Penyebabnya apa sih? Oke, cara mengendalikannya seperti apa? Oke, anak-anak, ini coba lihatin gambarnya. Ini kata kelompok 2 ini ekspresi cemas. Cemas itu tergolong kelola emosi yang positif atau yang negatif? Negatif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Oke, tolong perhatikan teman-temannya mau presentasi. Oke, kelompok 3 coba gambarnya dikasih tahu sama teman-temannya. Oke, ini ekspresi apa? Bahagia. Penyebabnya apa sih kalau kita bahagia? Menunjukkan barang yang kita inginkan, bola, sekolah dan lain-lain. Gimana cara mengendalikan supaya kita tidak Tidak terlalu berharap, Oke. tidak perlu kita berlebihan. Teman-teman, ibu tanya ini
ekspresi bahagia ada kelompok 3. Jenis emosi yang apa? Positif atau yang negatif? Positif. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Oke, hasilnya sama teman-temannya. Ini jenis emosi apa sih? Marah. Kalau marah itu gambar seperti apa? Oke, gimana cara menyenangkan diri atau Oke, silakan kasih tahu teman-teman. Ini karakternya sedang marah kata kelompok 1. Masuknya jenis emosi yang positif atau yang negatif? Negatif. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ternyata yang ibu lihat, kalian sangat memperhatikan sekali tentang materi yang tadi ibu bicarakan tentang kelola emosi. Ternyata banyak ya. Kelola emosi itu jenis-jenisnya ada apa? Ada sedih tadi. Terus ada apa lagi? Marah. Terus apa lagi apa? Bahagia. Apa lagi? Cemas. Ternyata banyak. Ternyata setelah mengikuti layanan ini, emosi itu bukan hanya sekedar marah-marah, tapi ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang cemas, ada yang takut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Bisa duduk dengan rapi? Sudah? Oke, baik anak-anak. Jadi kesimpulan materi kali ini tentang kelola emosi dan kita sebagai individu itu perlu mengatur emosi kita karena supaya tidak merugikan orang lain. Adapun itu emosi yang bahagia dan adapun itu emosi yang positif. Jadi kalian tahu nih sekarang gimana sih cara mengendalikannya, gimana sih supaya kita tidak terlalu berlebihan. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelancaran dan bulan kewajibannya 5 orang untuk mengambil SPP. Lanjut untuk kelancaran dan bulan kewajibannya 5 orang untuk mengambil SPP. Terima kasih. Satu orang satu ya. Satu orang satu. Sudah? Kamu ada yang kurang? Sudah? Ada lagi ada yang kurang? Sudah? Sudah semua? Sebelah sini udah semua? Oke. Satu orang satu ya? Satu orang satu. Depan. Sudah semua? Ulangi lagi kayaknya udah lama. Sudah semua? Oke, dengarkan ibu baik-baik ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, tulis nama, panjang kalian dan kelas. Silakan tulis.
pinggirnya Bu. Ya, di sampingnya. Tulis. Nomor 1. Nomor 1. Materi apa yang hari ini Ibu bahas? Tulis. Materi apa yang hari ini Ibu bahas? Tulis saja, tulis saja. Tulis saja. Bu. Tulis saja. Bu. Jadi Ibu bahas Bu. tentang apa? Ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, di situ tulisnya. Iya. Mau ya, punya mau. Sudah? Sudah. Yang nomor 2, apa sih yang kalian baru tahu setelah Ibu bahas materi ini? Silakan tulis. Apa yang kalian baru tahu? Ternyata ini itu seperti ini ya. Ternyata ada yang ini, ada yang itu. Silakan tulis. Siapa yang manggil Ibu tadi? Iya. Sih yang apa namanya sih? Kalian tahu kalian itu menerangkan nih. Oh ternyata yang Ibu terangkan itu saya baru tahu nih. Ternyata ini tuh ada beberapa bagian. Oh, ternyata jenis-jenisnya itu ada banyak ya. Seperti itu. Ayo diisi. Sudah? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Yang sebelah sini sudah atau belum? Sudah. Sudah? Seperti juga ada yang tulis. Nah. Sudah? Oke, kita di B, di bagian B kompor. Kalian berilah tanda checklist. Oke, dengerin dulu. Berilah tanda checklist dari angka 1, 2, 3 sampai 4. Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, saya merasa senang mengikuti layanan tersebut. Kalau kalian checklist nomor 4, kalian sangat suka ketika Ibu menerangkan materi ini. Kalau kalian nomor 3, cukup Bu, cukup senang. Kalau kalian nomor 2, biasa aja Bu materi kali ini. Kalau kalian nomor 1, kalian tidak suka. Silakan kalian checklist. Pilih yang mana? Checklist saja, checklist saja. Kalian sangat suka. Sudah? Sudah? Ya. Yang kedua, saya merasa materi yang saya sampaikan membantu saya dalam menyelesaikan masalah. So kalian pilih 4, 3, 2, 1. Dan nomor 3 juga sama. So kalian pilih, checklistin aja. Sudah? Yang bagian B sudah semua di checklist? Nah, yang sekarang yang C, action. Apakah yang akan Anda lakukan setelah kalian memahami materi yang tadi Ibu jelaskan? Setelah mendapatkan layanan yang Ibu jelaskan tadi? Silakan diisi.
lagi diisi. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sebelah sini sudah? Sudah. Yang sebelah sini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan taruh di tempat kalian masing-masing. Kalau masih ada yang sudah, kalau sudah berarti tidak ada yang menulis. Apa sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah semuanya? Silakan ditaruh pulpennya. Oke. Sudah ya? Tolong perhatikan. Absen nggak berat. Sudah? Sudah. Baik anak-anak. Tak terasa ya, waktunya sudah tiba, sudah selesai untuk memberikan layanan materi kali ini tentang kelola emosi. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan materi layanan tentang bakat dan minat. Oke? Masih ingat tepuk semangatnya Ibu? Masih. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tadi tepung dulu ya. Ulangi, tepuk semangat.